Itulah poinnya kalau persiapan itu sabar dan manajemen diri itu tadi. Karena kan bisa aja kan kalau dipikir-pikir ya, kita S2 di Inggris cuma 1 tahun, tapi nyiapinnya berapa tahun? Ada loh yang nyiapin 3-4 tahun kan, nggak lolos beasiswa, nggak apa, IELTS-nya kurang gitu kan. Ya, baik Mbak, kita lanjut untuk tips-tips mendapatkan beasiswa kuliah di Jepang dan di Inggris S1 dan S2. Ini penting banget nih ilmu buat sahabat Hidayatuna yang ada di rumah. Harus dicatat nih. Oke. Silakan Mbak. Jadi mungkin tipsnya yang penting itu yang pertama persiapan, sabar-sabar melakukan persiapan gitu. Jadi kita tahu dulu kondisi kita tuh di mana, kemampuan kita saat ini tuh di mana, kemampuan bahasa Inggris kita, kemampuan mungkin academic skill kita tuh saat ini di mana. Kalau kita udah tahu, kita cari tahu targetnya yang dibutuhkan seberapa gitu. Kayak misalnya kalau di Inggris yang harus dicapai, kalau kayak di Jepang itu kan paling cuman IELTS-nya lebih rendah, target IELTS-nya biasanya 6 atau 6,5 gitu boleh. Cuman kalau kayak di Inggris itu kan biasanya mintanya lebih tinggi 6,5 atau 7. Nah, berarti kita misalnya kita tahu nih, oh sekarang IELTS saya atau TOEFL saya masih 400-an atau IELTS saya masih 5 gitu. Berarti siapkan timeline persiapan. Kayaknya nih saya setiap hari pagi harus latihan writing nih misalnya kayak gitu. Jadi ya persiapan itu kebetulan kan waktu mau persiapan S2 kemarin posisinya saya udah bekerja gitu. Jadi bekerja di Jakarta 9 to 5 kan, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Maksudnya jam kantor gitu. Kemudian tapi saya masih pengen ngejar beasiswa juga. Jadi ya saya susun timeline lah, saya ngambil IELTS waktu pas kerja itu juga. Jadi memang dari beberapa bulan sebelum ngambil IELTS, setiap pagi sebelum berangkat kerja ini dulu, latihan dulu, writing dulu. Praktis sendiri. Terus nanti kalau malam nonton YouTube, latihan speaking, direkam, didengerin lagi. Oh, kayaknya masih kurang nih yang bagian ini, jawabnya diulangi lagi kayak gitu sih. Benar-benar manajemen waktunya nih Mbak. Alhamdulillah waktu itu juga memang masih single ya, jadi masih lebih bebas. Single waktu itu gitu, maksudnya iya, jadi bisa fokus gitu ya pada target-target. Maksudnya bener-bener saya memanage diri saya sendiri gitu kan. Jadi ini pesan juga nih buat yang masih pada single, manfaatkan mumpung masih punya waktu yang luas gitu, jangan sampai sia-sia cuman buka medsos gitu kan. Betul sekali, betul. Gitu. Karena medsos ini sekali buka udah nanti bakal nggak berhenti, baru buka satu nyebar lagi ke yang lain. Bener banget gitu. Jadi ya godaannya banyak dan harus kita yang ini ya, harus menekan diri kita sendiri buat lebih ngelakuinnya bermanfaat lah, sesuai dengan target kita. Jadi itulah poinnya kalau persiapan itu sabar dan manajemen diri itu tadi. Karena kan bisa aja kan kalau dipikir-pikir ya, kita S2 di Inggris cuma 1 tahun, tapi nyiapinnya berapa tahun? Ada loh yang nyiapin 3-4 tahun kan, nggak lolos beasiswa, nggak apa, IELTS-nya kurang gitu kan, nyiapinnya 3 tahun. Jangan sampai nanti sudah setahun di sana malah terbuang sia-sia seperti itu. Jadi maksudnya artinya memang kita harus sabar gitu ya. Udah, memang berarti mungkin harus ada persiapan yang lebih panjang sebelum sampai sana gitu. Saya sampai tarik napas nih. Iya, paling itu sih tipsnya. Jadi manajemen waktunya, kemudian exercise sendiri buat Mbak Jeki. Dan mungkin satu lagi, riset sih. Maksudnya riset di sini bener-bener cari tahu kita mau sekolah apa, di mana, dosen-dosennya tuh keadaan di situ seperti apa, dosen-dosennya tuh seperti apa, sesuai nggak sama ekspektasi bakal kita, tinggal di mana, benar. Gitu. Jadi persiapan itu termasuk itu juga, nggak cuma persiapan bahasa tapi juga tentang sekolah kita nantinya gitu. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bakal ada niatan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, nah apalagi yang muslim nih, kira-kira
ada tips sendiri nggak dari Mbak Jeki gimana kita sebagai muslim ini bisa diterima di masyarakat yang mungkin tidak semuanya, masyarakat yang muslimnya minoritas. Oke, mungkin kalau dari saya sih yang penting kita itu berakhlak baik tapi juga tetap teguh pada iman gitu. Jadi kita terbuka terhadap terhadap kehidupan di sana gitu. Misalnya ada acara bersosialisasi, ya tetap bersosialisasi, kemudian tetap berakhlak baik, misalnya diundang ya datang. Akhlak yang dicatat nih, akhlak. Iya. Diundang ya datang. Kemudian ditanya apa, kita ngobrol ya ngobrol biasa aja. Kemudian ya kita open mind lah, tetap open mind, tapi juga jangan lupakan standpoint kita, iman kita terhadap Allah gitu. Dalam artian pasti kan nanti, bukan pasti ya, seringnya itu kita ditanya gitu. Jadi sedikit cerita aja, saya ngerasa sih waktu di luar negeri itu justru saya belajar kembali tentang Islam itu dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Kayak misalnya kenapa sih pakai jilbab gitu, atau kenapa sih kok nggak boleh makan babi misalnya kayak gitu. Itu kan iya, jadi kita menggali juga ya tentang Islam. Mbak Jeki pasti. Jadi kita menggali lagi kan, oh iya kenapa ya gitu. Nah kita harus tetap teguh bahwa kita yakin bahwa memang aturan itu sudah dibuat oleh Allah yang terbaik untuk kita. Jadi ya kita jawab aja dan jangan ragu-ragu gitu menjawab itu ke teman-teman kita yang mungkin bukan Islam gitu, ya nggak usah ragu-ragu, bilang aja ya memang di agama saya diajarkan aturannya seperti itu, ya saya ikuti sebagai penganut agama yang baik. Nah kadang orang betul-betul harus yakin. Benar-benar yakin dan nggak usah malu-malu ngomong kayak gitu. Kenapa? Kadang kalau misalnya orang kan sungkan gitu ya jawab seperti itu. Tapi justru kalau kita segan menjawab seperti itu, kedepannya akan susah gitu. Karena kan nanti mereka akan nanya lagi, loh kenapa, rasionalnya apa seperti itu kan. Kita bisa jadi ilmu kita yang belum nyampe kan kayak gitu. Jadi ya itulah, kita tetap harus. Iya, masa kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Apa yang mereka lihat kan pasti mereka tanya. Iya. Jadi ya kita harus, dan kita harus mempersiapkan jawabannya. Iya, harus siap jawaban, dan kita balik lagi lah, kita harus clear gitu, harus jelas bahwa kita tuh punya standpoint sebagai seorang muslim itu di sini kayak gitu, dan nggak usah ragu-ragu. Betul. Iya, Masya Allah, betul-betul persiapan yang sangat matang pasti Mbak Jeki. Iya, Jepang kemudian ke Inggris, Masya Allah. Sebetulnya itu sambil jalan juga jadi sih. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Ya sebenarnya hal-hal seperti itu sambil jalan. Maksudnya kan saya juga nggak kepikir dulu sebelum berangkat ke Jepang gitu bakal ditanya seperti itu, kan nggak kepikir juga. Tapi begitu sampai sana ditanya, oh mungkin lagi diingetin sama Allah nih kayak gitu. Iya. Di sana baru menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang unik, pertanyaan Iya benar. Teman-teman. Iya, benar-benar pengalaman yang menarik pastinya buat Mbak Jeki ya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Obrolan kita, dialog kita hari ini mendapatkan banyak poin-poin penting dari Mbak Jeki, mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi juga. Nah, buat teman-teman dan sahabat Hidayatuna itu, kita harus lebih sabar persiapannya yang harus matang. Ya insya Allah yakin lah pasti dapatnya di waktu yang terbaik. Iya. Amin. Karena usaha kita pasti ada hasilnya, tidak mungkin nggak sesuai dengan hasil, nggak sesuai dengan usaha kita sebelumnya. Masya Allah, amin. Kita doain juga untuk sahabat-sahabat Hidayatuna, semoga seperti Mbak Jeki nih, mimpi Mbak Jeki untuk bisa kuliah di luar negeri itu bisa jalan dengan lancar, kemudian tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Jeki atas ilmunya nih buat sahabat-sahabat Hidayatuna, dan khususnya buat Nisa juga, banyak belajar nih dari Mbak Jeki. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Mbak Jeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.